Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra Syambasri, panggil saya Handsome. Teman-teman sekalian, saya hari ini ingin bercerita mengenai kejadian yang diceritakan oleh anak kedua saya. Memang anak kedua saya ini sejak kecil sudah mulai sejak dia mulai berbicara, dia mulai menampakkan kemampuan dia untuk mengarang cerita, berimajinasi luar biasa. Tapi waktu itu ibunya, kakaknya, bahkan guru-gurunya itu menganggap ini negatif. Dan saya menanggapinya biasa aja. Saya tidak sedih dengan melihat cerita bahwasan anak saya itu sering mengarang cerita, sering berbohong. Saya menanggapinya biasa aja. Bahkan saya menganggap ini adalah bakat. Ini adalah bakat yang kalau diasah itu akan menjadi sebuah kemampuan yang akan bisa menyelamatkan banyak manusia. Ya, taruhlah ini akan menyelamatkan diri dia sendiri. Tapi kalau dia nanti menjadi seorang yang banyak pengikutnya dan dia pakai bakatnya ini untuk kebaikan, maka ini akan banyak menyelamatkan manusia. Saya ambil contoh. Jika seseorang menjadi diplomat, kemudian dia mendamaikan antara dua negara yang sedang bertikai. Kemampuan diplomasi ini adalah kemampuan untuk mengarang cerita. Dia datang ke si B dan dia mengatakan tentang si A yang baik-baik. Kemudian dia datang lagi kepada si A, dia mengatakan yang baik-baik juga tentang si B. Atau sebaliknya Bapak Ibu. Dalam kondisi perang, pernah waktu itu perang Ahzab. Rasulullah mengirim salah satu sahabat yang waktu itu dikenal bahwa dia adalah seorang Yahudi dan dia tidak mengaku kepada teman-teman Yahudinya dia sudah masuk Islam. Nabi mengatakan, kamu pergi ke Bani Quraisyah, katakan kepada Bani Quraisyah bahwa orang-orang Quraisy itu begini begitu. Kemudian kamu datang lagi ke Bani Quraisy, katakan kepada orang-orang Quraisy, Bani Quraisyah itu begini. Dan katakan lagi ke teman-teman Yahudi kamu yang lain, ke suku Gatafan, ke semua yang ikut dalam perang Ahzab yang menyerang Madinah, katakan tentang teman-teman mereka yang buruk-buruk, tentang mereka ingin membela diri mereka masing-masing. Nah, hal ini dibiarkan oleh Nabi. Bahkan ini menjadi taktik perang. Jadi dalam Islam, berbohong itu untuk mendamaikan atau untuk menyelamatkan manusia itu dimaafkan. Nah, saya kembali ke cerita anak saya tadi. Suatu malam anak saya datang, saya sedang membaca buku, kemudian dia langsung bercerita kepada ibunya selagi serius baca buku, tapi karena vibe-nya ini sangat energik, jadi saya ikut, ini cerita apa nih, jangan-jangan serius. Akhirnya saya menguping diam-diam dan saya tidak ikut pembicaraannya. Tapi mendengar pembicaraan itu saya ikut bahagia. Saya ikut bahagia dan saya cukup bangga ternyata anak saya menunjukkan bakatnya kepada yang positif. Dia mendamaikan dua kakak kelasnya yang duduk di kelas 5 kutab kita, sedangkan di sini kelas 3. Bayangkan, dia tidak satu level, ada 2 level di atasnya, tapi dia memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya. Dan yang penting usahanya, Bu. Di sini adalah islah, mendamaikan 2 orang yang berseteru, mendamaikan 2 bangsa yang sedang berperang, atau mendamaikan 2 suku yang sedang berperang. Diperlukan cara-cara yang tidak biasa supaya mereka berhenti berperang. Kalau cara biasa, mereka nggak akan pernah berhenti berperang. Atau mendamaikan 2 sahabat yang tadinya sahabat dekat, kemudian hanya karena sesuatu hal kecil bisa menyebabkan mereka menjadi tidak berteman lagi. Dan itu terjadi berhari-hari. Nah, anak saya ini melihat ini nggak bagus. Kemudian dia dengan bakat alamiah dia, persuasif dan mengarang cerita, dan mulailah dia mendekatkan kakak kelasnya tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semua, saya ingin mengatakan bahwa bakat itu netral, tergantung nanti dia pakai di mana. Jadi kalau Bapak dan Ibu memiliki anak suka membantah, suka protes, cerewet, apalagi sebutkan saja, sebutkan yang kita bayangkan itu adalah negatif, karena dia masih kecil, Bu. Jangan dibunuh. Yang perlu kita lakukan adalah menanamkan keimanan ke dalam hatinya,
bahwasanya apapun yang dia lakukan itu pasti Allah akan minta tanggung jawab. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya apapun yang dia katakan, apapun yang dia perbuat. Nah, sehingga dia bisa menggunakan bakatnya itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Demikian apa yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa, teman-teman semua bisa mengambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.